Silakan Pak Darman. Itu firman Allah, melekat dengan Allah, ya oke. Islam juga mengatakan begitu, itu sifat Allah, karena Allah berkalam. Kenapa Anda juga mengatakan bahwa Yesus itu juga firman? Apakah sama firman Allah dengan firman yang ada di Yesus? Kok firman semua? Enggak, jangan ke situ dulu. Dari Bapak jelaskan dulu bagaimana Allah Anda dikenali oleh manusia. Caranya bagaimana? Karena di dalam iman Kristen, manusia atau umat Allah mengenali Allah itu melalui firman. Tadi Bu Sofi di statement penutupnya sebelum yang ini menjelaskan cara mengenal adalah melalui firman-Nya Allah. Bagaimana dengan Islam yang Pak Darman bisa jelaskan bagaimana dalam akidah Islam Allah Anda itu dikenali? Apakah melalui firman atau melalui yang lain? Silakan Pak Darman. Ya, kita mengenal Allah melalui firman-Nya. Karena semua tercipta dari firman Allah. Maka apa yang kita lihat, ciptaan Allah ini termasuk manusia ini, kita ini dari firman Allah semua. Jadi kita mengetahui dengan adanya Allah karena melalui firman-Nya. Ciptaannya. Tidak mungkin ada ciptaannya tanpa ada penciptanya. Bukan yang dimaksud Bu Sofi, kalau pengenalan Allah secara umum tadi sudah jelas melalui alam semesta, melalui keindahan-keindahan jelas. Tetapi secara pribadi Pak, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai umat Allah, bagaimana Anda mengenali dengan Allah gitu Pak? Setiap harinya, setiap saatnya. Mungkin kita mengenali Allah melalui kitabnya dan nabinya. Seperti Anda juga melalui firman-Nya. Apa yang dikatakan Yesus, itu firman Allah. Yang Anda baca itu firman dari Allah. Apa yang dikatakan Yesus. Siapapun mengatakan dengan murid-muridnya. Itu kan berasal dari firman Allah untuk mengenal Anda, Tuhan Anda. Saya juga mengetahui dengan adanya Allah melalui firman Allah, melalui nabinya Allah. Itu firman Allah semua nabi itu. Karena mendapat wahyu dari Allah. Dari firman Allah. Nah, fokus ke yang utama Pak. Jangan melalui nabi Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan melalui firman ya. Allah. Itu yang seperti apa firman Allah itu yang betul-betul firman Allah, Pak? Betul-betul firman Allah itu Allah al-kalam. Allah itu tidak bisu berkata-kata. Yang bisa dikenali, Pak. Anda dengar dulu. Kalau ini tidak selesai, Anda salah paham mengenai masalah firman. Itu firman. Firman ini tunggal, firman. Bukan difirmankan. Kalam. Ini kalamullah, bukan kalam. Kalau kalam banyak berkalam-kalam. Anda juga berkalam, berkata-kata. Ini kalamullah namanya kalam. Ini firman. Firman dengan kalau di dalam ilmu tasawuf ini kata mufrad, kata tunggal, bukan difirmankan. Kalau yang difirmankannya itu tuh tercipta jadi hamba, jadi manusia, jadi makhluk. Oke, saya tanya. Bapak mengatakan kalau Anda berkata-kata dan berfirman. Saya tanya siapa yang pernah dengar suara Allahmu? Bukti adanya Allah bisa berfirman, kenapa bisa memberi? Bukan, saya tanya. Nabimu tuh kan tidak pernah dengar suara Allahmu toh. Nabimu juga nggak pernah lihat Allahmu. Sekarang saya tanya, nabi-nabi di dalam Alkitab itu berbicara langsung dengan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, berbicara langsung dengan Yahweh. Yahweh berfirman langsung, Yahweh datang langsung, duduk makan, bahkan makan daging domba bareng-bareng. Nah, pertanyaan saya, Pak di dalam perjanjian baru, lewat Roh Kudusnya Tuhan itu bicara, Pak, lewat kita. Jadi kita itu mendengar suara Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, kapan Allah Subhanahu wa Ta'alamu itu lo dengar suaranya tuh lo ke siapa sih pernah tahu, pernah dengar suara Allahmu? Orang Nabimu Muhammad tidak pernah dengar suara Allahmu, gitu loh pertanyaan saya. Dengar. Ya, silakan, Pak. Saya jangan panjang-panjang terus. Ya. Kalau intinya itu tidak usah panjang-panjang, cukup dipahami. Apapun kamu kata. Intinya adalah semua nabi mendengar suara Allah kecuali Nabimu Muhammad. Pertanyaan saya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sejati, siapa yang pernah mendengar suaranya? Halo, Nabi Muhammad pernah langsung waktu di Mi'raj bertemu dengan Allah. Itulah di dalam sholat at-tahiyat. Itu mimpi, Pak Pak, ya, yang namanya Mi'raj itu ke surga itu tidak pernah tercatat di dalam Qur'anmu. Satu. Yang kedua, Muhammad Isra Mi'raj itu dalam mimpi. Yang ketiga, Muhammad itu Isra'nya ke Al-Aqsa yang ada di Jiranah. Itu cuma deket-deket tanah Esta. Itu cuma 7 kilometer dari Mekah. Ya apa sampean iku? Kan wahyu, Paulus itu mimpi, tahu kan? Tapi gini, oke saya tengahin supaya tidak melebar. Sebentar Bu Sofi, Pak Darman, Pak, sebentar saya tengahi. Kembali ke masalah melalui Bu Sofi. Jangan bergeser ke situ. Tadi Bu Sofi mengatakan penjelasannya bahwa Allah Bapa menyatakan dirinya Yohanes 1:18 melalui anak tunggal atau firman yang tunggal itu. Nah, jadi kita fokus kepada melalui, bukan masalah langsung mengenali. Jadi gini Pak Darman, silakan Bapak jelaskan mekanisme seperti apa supaya umat Islam itu mengenali Allah. Tadi Bapak bilang melalui firman-Nya. Tadi Bu Sofi sudah menjelaskan
firman yang ditunjukkan dalam rupa manusia yang bisa berbicara dan seterusnya. Kalau Alkitab jangan dibawa-bawa, Pak. Alkitab itu catatan para saksi, ya pewahyuan Tuhan khusus sarana Pak. Tetapi Bu Sofi tadi menjelaskan firman itu menjadi manusia, Pak. Nah, di dalam Bapak tadi, melalui firman Allah itu seperti apa yang bisa dilihat oleh manusia dan dirasakan, didengar, Pak? Firman Allah dalam Islam. Silakan, Pak Darman. Bisa saya jawab? Bisa, silakan. Sebenarnya ya, kalau Anda mengerti ini, sebenarnya kita mengenal Allah melalui para utusannya. Termasuk seperti Anda mengenal karena umatnya mengaku umat Yesus. Kami juga mengenal Allah yang benar melalui utusan Allah. Ya, Nabi kami, Nabi Muhammad yang diwahyukan. Pak. Kita kesampingan dulu yang melalui utusan. Kan sama-sama. Kita sekarang fokus kepada firman Allah, Pak. Karena Al-Quran firman Allah, bahasa Allah. Oke, kata kuncinya di Quran. Tadi kami yang tunggu-tunggu. Bapak sekarang jelaskan, Pak Darman. Al-Quran itu firman Allah berarti kan? Firman Allah. Ya silakan jelaskan, Pak. Mengapa Bapak bisa mengenali Allah melalui Quran? Karena nabinya diberitahukan bahwa Allah yang benar menurut diwahyukan surat Yasin, laisa kamitslihi syai'un. Bahwa kata Allah, aku ini tidak ada satupun menyerupai aku. Itulah Allah yang benar, Tuhan kami. Ya, aku tes. Ini pertanyaanku terakhir. Buka surah 100, Duk. Tolong buka Quran Wow surah 100. Ya, tunggu. Bapak mengatakan bisa kenal Allah Bapak lewat Quran ya. Kita mau nanya nih. Sofiatul mau belajar. Baca di surat Al-Ikhlas. Itulah. Surat Al-Ikhlas itu adalah puisi Umayyah bin Abi Salt halaman 84, Pak. Allahu Ahad. Ya, saya katakan itu adalah puisi Umayyah bin Abi Salt. Bahwa Allahu Ahad itu Allah itu Esa. Tunggal. Enggak. Bapak jelaskan sama saya. Ya, Bapak jelaskan sama saya surah 100. Udah dibuka, Dok? Oh, iya, Anda mengatakan Anda bisa mengenal Allahmu melalui firman-Nya. Jelaskan sama saya 11 ayat di surah 100 ini. Saya tidak bawa Al-Quran, jelaskan aja situ. Saya tidak bawa Al-Quran ini. Surah 100 ya. Di jalan saya ini. Saya baca ya. Bapak jelaskan sama saya ya. Apa artinya nih ya? Bapak kan pinter nih, bisa kenal Allah, Bapak. Ayat berapa, Bu? Itu cuma 11 ayat, Dok. Bisa dibacain apa enggak? Atau domba kecil kayak ini udah ngacung dari tadi. Silakan, Dom. Ya, ini surah Al-Adiyat. Ya, ini hanya 11 ayat. Siapa yang mau baca, saya mau belajar dari Pak Darman. Jelaskan Allah mau berkata apa di sini. Ada teman-teman yang suka relawan mau baca. Terjemahannya ada 2 terjemahan ini. Oke, saya baca. Kalau baca gak apa-apa, tapi saya mau tanya. Ini pakai yang terjemahan Indonesia Moktasar aja nih. Ya, habis ini kamu, aku udah selesai. Allah bersumpah dengan kuda yang berlari hingga terdengar suara dari napasnya. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu. Ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Udah lari kencang. Sekarang Bapak jelaskan sama saya, apa hubungannya kuda yang berlari terengah-engah, yang mencetuskan api, yang berlari di waktu fajar, dengan apa tadi mbuh ra ono hubungannya iki Bapak ini coba jelaskan ini Pak 11 ayat ini Pak untuk mengenal Allahmu itu loh saya pengen tahu. Itu bukan bercerita mengenal Allah. Itu cerita kuda yang dalam peperangan lari kencang. Oh, kuda berlari terengah-engah gitu Pak. Lah bicara Tuhan itu Allah. Oh, ini. Loh, enggak saya tanya Pak. Dari surah Al-Fatihah sampai surah Anas itu firman Allah bukan? Ya firman Allah. Nah, tadi Bapak mengatakan saya bisa mengenal Allah lewat Quran. Nah, tadi benar apa enggak sih, Dok? Ya, betul. Melewati Al-Quran dan Nabi dan hadis. Sekarang saya tanya, nek Al-Ikhlas aku wis mudeng bolak-balik iku mung 4 ayat aku wis mudeng kul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku yo apal. Saiki sing tak tanyake bukan surah 112, sing tak tanyake surah 100 iki lho, Pak. Kuda berlari terengah-engah, aku jelaskan sama Sofiatul. Artinya apa? Ini bagaimana aku mengenal Tuhan dari surah 100 yang 11 ayat ini. Silahkan. Itu Allah yang mengatakan. Allah bersumpah dengan kuda berlari terengah suara. Bukan Tuhan, itu Allah. Itu Allah. Tuhan yang mengatakan itu. Dalam keadaan perang. Ngomong apa tuh, Den? Itu Allah, bukan Tuhan. Itu Allah, bukan Tuhan.
Ndak, gini loh Pak Tadi Anda mengatakan mengenal Allahmu lewat Quran. Betul apa enggak? Itu Quran itu Sekarang saya enggak tanya surah 112, aku wis hafal. Cuma 4 ayat. Lam yalid dalam yulat, aku wis hafal. Itu puisi Umayyah bin Abi Shalab, aku sudah hafal. Yang tak tanya bukan itu. Yang tak tanya surah 100 iki lho Pak. Hubungannya apa kuda perang yang berlari terengah-engah dengan apa tadi yang bawahnya itu Bapak jelasin sama aku. Coba sekarang jelaskan. Sudah? Saya jelaskan? Silakan. Saya jelaskan? Bapak jelaskan yang murah loh. Itu Allah bukan Tuhan, itu Allah bukan Tuhan. Mana aku bingung toh ya iki. Katanya mau mengenal Allah. Dan Bapak ngomong, itu Allah bukan Tuhan, itu Allah bukan Tuhan. Ya malah Sofia tuh bingung toh iki. Ya mungkin dijelaskan dulu Pak, surah ini surah Al-Adiyat tentang apa, dan kuda ini kuda di mana, kuda atau peperangan apa, kuda siapa atau gimana coba Pak? Kuda siapa, jenisnya apa, berapa ekor kudanya? Meskipun kita ini memakai kendaraan sekencang kuda, memercikkan api, jangan lupa kepada Allah. Tahukah meskipun dalam kesulitan, dalam peperangan, ya. Di sini ada yang pernah naik kuda enggak toh? Kita orang yang pernah naik kuda loh Pak. Naiknya di sini semua Toyota loh Pak. Yang sembarang merampas harta seenaknya. Naiknya Mercy Pak, udah enggak naik kuda lagi. Loh. Itu Nah ya Bapak tadi mengatakan meskipun naik kuda berlari kencang terengah-engah mencetuskan api, jangan lupa kepada Allah. Saya ngomong di sini tidak ada naik kuda Pak. Tumpahannya iki wes Mercy sama Suzuki sama Honda. Coba tanya, di sini yang naik kuda siapa? Ayo coba tanya, siapa yang naik kuda di sini? Oke, saya tengahin mungkin gini Pak Darman. Pak Darman kalau memang agak kesulitan menjelaskan yang Al-Hidayat, mungkin kembali ke masalah Quran tadi. Dari Bu Sofi mungkin ada yang ingin ditanyakan, Quran itu, firman itu. Nggak, aku malah bingung kok. Aku pengen tahu soal kuda tadi loh, Dok. Nggak ada yang bisa jelasin sama aku, ya wes gantian domba kecil aja. Boleh saya bertanya ke Pak Darman? Ya, makasih Bu Sofi. Jangan mundur dulu. Silakan domba kecil dengan Pak Darman. Inline dengan yang sudah dibangun ya diskusinya supaya tentang ruh Allah kan, tentang ciptaan toh. Enggak, tadi kita sudahin tentang roh, tapi melalui bagaimana mengenal Allah yang transenden itu, yang tidak bisa kita jangkau melalui firman-Nya. Masih di situ atau mau kembali ke yang roh? Silahkan sih. Ya, pertanyaan yang akan membuat dan melawan sakit kepala. Silakan saya tanya ya. Apakah ruh yang ditiupkan Allah itu ciptaan? Ya, pertanyaan bagus. Silakan Pak Darman. Pak Darman. Siapkan Panadol. Halo, udah bisa masuk ini, halo. Sudah Pak, sudah masuk, bisa. Masuk Pak. Iya, sudah saya katakan. Di Al-Quran itu kan berisi perintah, larangan, bukan cuma mengenal Tuhan aja, mengenal ciptaannya, karena zaman dulu tidak ada pesawat, yang paling kencang larinya itu adalah kuda. Kita ini meskipun dalam hari kuda kencang, kita tetap ingat kepada Allah perintah dan larangannya. Pahamkah? Ya, bisa diterima. Itu untuk mengenal Allah semua, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal larangan Allah, mengenal perintah Allah. Itu banyak mengenal sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu, ketahuitannya begitu, pemahamannya, apa yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Itu kan di Al-Quran itu begitu. Oke Pak. Masalah yang ayat surah Al-Adiyat tadi, masalah kuda di stop dulu Pak. Tadi ada pertanyaan dari rekan kami dari Kristen, namanya domba kecil. Silakan Bro Domba diulangi supaya Pak Darman bisa menanggapi. Saya tanya Pak, apakah ruh Allah yang ditiupkan itu adalah ciptaan Pak? Silakan Pak. Ya. Bila mana sudah berpisah dengan Allah, itu sudah ciptaan, sifat namanya Pak. Itu saya katakan ruh, beda ruh. Ar-ruh ini sudah hayat hidup Allah itu. Diberilah kita kehidupan disebut untuk menghidupi ciptaan. Ya. Berarti ciptaan Pak ya. Oke. Ya. Apakah ciptaan itu kekal Pak? Ya itulah. Ada yang dikekalkan ciptaan Allah itu, ada yang tidak dikekalkan. Karena itu ruh. Atau hayat hidup. Karena hidup ini ada yang dimatikan hidup, ada yang tidak. Ada yang dikekalkan yang sudah hidup di dunia, ada yang tidak dikekalkan tidak akan datang. Oke. Bapak sudah mulai bingung ya? Gua kasih bingung lagi Pak. Boleh Pak? Kalau orang Islam meninggal,
Biasanya dikatakan innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu artinya apa, Pak? Ya, pada hakikatnya semua yang meninggal kembali kepada Allah. Tapi itu melalui proses. Itu perkataan singkat ya. Tapi melalui proses. Jadi memang pada akhirnya nanti kembali kepada Sang Khalik Pencipta. Berarti kekal. Allah sudah menyiapkan tempat ciptaannya. Misalnya atau neraka. Berarti kekal dong, Pak. Dan alam barzah atau alam kubur dulu. Itu ada proses. Jadi Al-Quran itu ada kata singkat dulu, baru ada kata-kata perincian dan dijabarkan di dalam As-Sunnah. Beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tahu artinya innalillahi wa innalillahi rojiun? Kenapa tidak tahu? Sudah saya katakan tadi. Sesungguhnya dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, berarti kekal dong, Pak. Kembali kepada Allah. Terserah Allah. Mau mengkekalkan atau tidak. Banyak ada yang kembali tidak dikekalkan oleh Allah. Karena ada di jati diri manusia itu nanti. Kita ini ada yang dikekalkan Allah. Ada juga yang tidak. Mereka tidak juga dimatikan, tidak juga hidup. Mereka akan disiksa jiwanya. Berarti ruh Allah yang ditiupkan itu bisa masuk neraka, Pak, ya, ruhnya itu ya? Kita tidak akan bisa hidup ya, tanpa roh untuk menghidupi tubuh. Tidak bisa hidup jiwa tanpa ada tubuh. Di dalam kandungan ibu itu ada jiwa, tapi belum dihidupi. Setelah mencapai usia kandungan itu sempurna, Allah memberikan roh, memerintahkan Jibril untuk memberikan. Nah, yang kembali kepada Allah itu apa, Pak? Ruh apa tubuh, Pak? Roh dan jiwa. Tidak akan bisa kembali jiwa tanpa dengan roh, tanpa ada kehidupan. Kan gini, Pak. Jika orang meninggal, tubuhnya kan dikubur, Pak. Ruhnya yang ditiup Allah, yang diciptakan Allah pertama kali itu kembali ke Allah apa lengket ke orang yang mati itu, Pak? Nah, disinilah kesalahpahaman seperti di Saya film. jelaskan. Seperti di film roh-roh gentayangan. Sebenarnya bukan roh yang gentayangan, jiwa yang gentayangan. Jiwa manusia. Saya tidak tanya jiwa, Pak. Ruh Allah yang diciptakan lalu ditiupkan itu ruh loh ya, bukan jiwa. Ruh. Terus orang itu mati, ruhnya itu kan kembali kepada Allah atau gimana, Pak? Yang tubuhnya itu yang mati, kembali ke asal. Jiwanya ini tidak mati, dihidupkan Allah. Ruhnya kembali. Sekarang artinya la ilah lagi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu yang kembali apanya, Pak? Ruhnya yang kembali semua. Yang asal tanah, api, air kembali. Roh dengan jiwa kembali. Iya, Pak. Kalau tanahnya memang kembali ke tanah, Pak. Kalau kita katakan innalillahi wa innalillahi rojiun, itu artinya kan kembali kepada Allah. Ya, betul. Bukan kembali ke tanah. Kalau tanah itu tubuhnya. Kan yang gini loh, Pak. Proses. Iya, yang tubuhnya kembali ke tanah. Lah ruhnya kembali ke siapa? Siapa yang kembali ke Allah ini siapa? Innalillahi wa innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya, bila mana kau kata Allah mendapat musibah, misalnya ada kematian keluarga. Bapak artikan dulu aja itu artinya apa? Maka katakanlah sesungguhnya itu semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Nggak usah repot. Nggak usah kita. Berarti yang kembali apanya, Pak? Tubuh yang jadi tanah itu apa ruhnya yang kembali? Kembali mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Jiwa kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Bukan jiwa, Pak. Saya ngomong nih ruh, Pak. Karena ada di dalam diri manusia. Bapak nggak mudeng, Bapak. Iya. Manusia ditiupkan ruh. Jangan manusia 120 hari. Kalau Bapak mau cerita panjang lebar bisa kok, Pak. Tersangkal semua itu. Bisa buka di surah Sajadah ayat 9. Nggak usah. Bapak nanti saya ajarin kalau masalah. Kalau nggak percaya saya ajarin. Kita bahas tentang bayi ya. Yang saya tanyakan, Allah kan meniupkan ruh di umur 120 hari. Ruh ini, Pak ya. Jangan lari ke jiwa dan tubuh ya. Lalu bayi ini udah dewasa mati.
tubuhnya jadi tanah, kembali ke tanah. Lah yang kembali kepada Allah ini apa? Halo? Halo? Ya, halo Pak. Ya, pada hakikatnya nanti, ya, kembali ke tanah itu api, air, angin, gua kembali kepada Allah. Itu nanti melalui Berarti ruhnya. kita ide dengan roh kita juga Jiwa kembali. lagi. Tapi melalui proses. Itu Saya kan bukan tanya. Al-Quran itu ada kasta singkat, kiasan. Pak. Ada penjabaran. Berarti menurut Bapak ruh dan jiwa itu sama. Anda punya jiwa atau enggak? Anda punya jiwa atau enggak? Oh, saya ada jiwa ada. Tubuh, jiwa dan roh saya 3 itu, Pak. Enggak ada rohnya, apakah jiwa Anda itu hidup? Loh, Pak, saya mau tanya apakah ruh dan jiwa itu sama? Begini, sesuai di ayat saya tidak mau berpolemik sendiri ya, sesuai di Al-Quran, bahwa Allah meniupkan ruh itu, ia juga menjadi pendengaran, penglihatan, dan afidat hati. Di dalam hati itu ada rasa, ada akal, ada rasa, ada jiwa. Itu namanya afidat, kuat. Bapak kalau mau bahas jiwa dan roh, Bapak nanti pusing lagi. Saya mau tanyakan tentang ruh, Pak. Jangan disinggung jiwa. Kalau kita masuk di dalam arwah, alam roh, alam kekekalan, tidak ada lagi namanya kita bernyawa seperti ini, keluar masuk. Karena kita sudah masuk di dalam alam roh itu sendiri. Alam kekekalan Allah. Kita ini sedikit aja diberi roh itu oleh Allah untuk hidup. Paham nggak? Ya saya tanya, apakah ruh dan jiwa itu sama, Pak? Beda-beda, sama-sama. Udah gitu aja, pertanyaannya itu aja, jangan panjang-panjang. Apakah roh dengan jiwa sama? Begitu? Ya. Tidak sama. Oke, berarti iya. Sama kita sama sepemahaman. Jadi gak usah dian. Setelah ruh ini, sepemahaman kita bahwa jiwa dan roh itu berbeda. Ya. Nah sekarang saya tanya, yang Allah meniupkan ruhnya itu, yang ciptaan itu, ruhnya itu kembali ke Allah lagi kan? Iya, karena kembali ke alam roh. Ke alam roh. Jangan kembali. Oh, kalau kembali ke alam roh, berarti roh dan jiwa itu sama, Pak. Kembali ke alam rahasia Allah. Itu roh. Alam aduh, Pak milik Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Iya. Ruh itu akan kembali kepada Allah. Iya, roh Anda diberi itu kepunyaan Allah. Ya, iya, berarti ruh itu bisa. Berarti ruh itu bukan kita. Ciptaan Allah yang Anda dengan kita. Kalau ciptaan, Pak. Iya, kalau kau katakan tadi ciptaan. Loh, kalau ciptaan kenapa dia bisa kembali, Pak? Betulnya kan mati, karena nggak kekal. Kalau dia tidak kembali kepada Allah, berarti dia nggak kekal. Apa kekal? Karena kembali ke alam Allah. Alam Allah. Oh, beda. Oh, bukan Allahnya. Bukan kembali ke zatnya. Melayang-layang gitu rohnya. Kentayangan. Melayang-layang. Kita ini berbentuk dengan rupa kita sendiri nanti. Berarti kata-kata itu gambaran dengan diri manusia juga. Bapak jelaskan aja. Kembali kepada Allah, kembali kemana? Bagaimana? Di kandangnya. Kalau saya tanya. Atau mungkin begini, saya tengahin ya, Bro Domba. Mungkin ya jelasin lah. Nggak apa-apa, udah bagus. Tapi kurangi pertanyaan, ke arahnya kemana kira-kira Bro Domba yang ingin Anda analisa secara agak holistik lah ya, menyeluruh, supaya nanti Pak Darman bisa menanggapi. Ya gini, jadi intinya ruh Allah itu bukan diciptakan, karena ruh Allah itu berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Roh. Jadi kalau Allah itu kekal, maka ruh itu juga kekal. Sama kalau dipahami tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ruh yang diciptakan itu bukan ciptaan. Itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah yang kekal itu. Itu intinya. Tetapi kalau kita tanya pertama-tama bahwa bahwa ruh yang diciptakan itu ciptaan. Nah, kalau ciptaan berarti tidak kekal. Kalau tidak kekal, kenapa bisa tidak kekal, bisa bersanding kepada Allah yang kekal? Kan ini aneh menurut saya. Yang saya pahami bahwa ruh yang berasal dari Allah itu kekal. Firman-Nya dan ruhnya. Ruhnya akan kembali kepada dia. Yang sama-sama kekal.
Itu Halo? loh maksud saya. Oh, Pak, silakan ditanggapi. halo. Begini Pak, maha kekal dengan kekal beda. Saya tanya Anda, surga itu kekal atau tidak? Itu kan ciptaan atau bukan surga? Kekal Pak, surga Pak. Ya pertanyaan saya, surga itu kekal atau Surga tidak? itu kekal Pak. Kekal Pak. Nah, kalau kekal, apakah surga itu Tuhan? Ya bukan Pak. Tuhan terkekal. Bukan Pak, karena itu diciptakan kekal Pak. Makanya, apa bedanya? Karena ini lagi, dengar dulu, karena Surga Tuhan itu nggak berada kekal ya. Surga nggak kekal ya di dalam Alkitab. Langit nanti tuh akan dimusnahkan. Justru di dalam Nah, Islam ada yang kekal. bukan kerajaannya, surga kan kerajaannya. roh, alam kehidupan kekal. Di Ya. situ roh. Ya, yang kekal tuh mukanya Allah. Segala sesuatu akan musnah kecuali mukanya, kata Abdul Somad. Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi gini ya, berarti apa yang kau katakan tadi bahwa ruh Allah yang diciptakan itu adalah ciptaan Bapak sudah gagal total. Karena kalau dikatakan ciptaan berarti tidak kekal. Ya. Kenapa yang tidak kekal ini bisa kembali kepada Allah? Kan aneh. Karena dia kekal, milik Allah dan akan kembali kepada Allah yang kekal. Ya. Jangan kau katakan Ada diberikan oleh Allah kekekalan. Roh bersama jiwa kita itu adalah sifat kekekalan Allah. Bukan zat kekekalan Allah. Itu dipahami. Zat kekekalan dengan sifat kekekalan beda. aku yang kutanya. Iya, ya ruh yang ditiupkan itu ciptaan apa tidak? Oh berarti ciptaan. Bukan. Zat itu jati diri. Jati diri Allah. Itulah disebut mahakal. Oh berarti kalau ruhnya kembali ke Allah itu kembali kemana Pak? Ya. Tempat lain? Apa sisinya Allah? Apa di dalam Allah? Halo? Iya kan kembali kan Pak. Kembali pada Allah. Bukan di samping, bukan di kiri, bukan di kanan atau di tempat lain. Kembali kepada Allah. Nah kalau Allah itu zat berarti jalan ke Amerika ya. Kembali ke Indonesia. Apa yang salah? Ya. Gimana Pak? Gini Pak? Amerika. Anda lahir berasal dari Indonesia. Ya. Pulang. Apa salah? Kita kembali ke tempat asal kelahiran kita. Apa yang salah? Kalau Allah memberikan tempat kita di Indonesia, kalau kita memberikan kita tempat di Indonesia, apa salah? Begitu juga Allah memberikan sorga, tempat. Gue jadi bingung kok analoginya saya ke Amerika tinggal di Indonesia gimana? Pemahaman Islam Allah Pak, memberikan sekarang tempat. saya tanya ya, ini tidak ada beda loh Pak ya. Ruh Allah itu ditiupkan. Iya toh, berasal dari Allah, ditiupkan, keluar dari Allah dan Bapak katakan diciptakan. Sekarang saya tanya kalau diciptakan itu kekal apa tidak? Tidak. Karena sudah berpisah dengan Allah. Menurut Bapak kan gitu. Segala sesuatu yang diciptakan makhluk itu adalah ciptaan. Benar tidak Pak? Nah kalau ciptaan itu namanya tidak kekal, kenapa ruh ini bisa kembali lagi Pak kepada Allah? Dengar ya. Namanya itu sebelum ada ciptaan. Alam arwah atau alam kehidupan. Kehidupan dengan sendirinya Allah. Ya, Allah memberikan kehidupan sifat roh itu tadi kepada hamba untuk menghidupinya. Kembali keharibaannya. Ya, bukan berarti masuk lagi kepada Allah. Tahu, yang sudah keluar dari Allah difirmankannya untuk tercipta, maka Allah lah yang mengekalkan dari dirinya tadi itu. Sifat dari sifat, bukan zatnya. Berapapun Allah memberikan roh seluruh dunia ini, seluruh di alam gaib, tidak pernah kurang dengan jati dirinya Allah. Zat Allah itu sendiri. Baik roh, baik kawannya. Ya tapi kan kembali kepada Allah Pak. Saya bicara besok, kalau saya sedang mengeluarkan kata-kata seperti ini, itu contoh. Tidak pernah kurang dari Allah, meskipun berapa kali berfirman. Lah iya Pak, kan kembali kepada Allah. Ya kembali keharibaannya. Nanti Allah menempatkan roh-roh suci itu. Di mana? Tingkatannya. Bertingkat-tingkat. Kalau kita kembali kepada Allah, kekal tanpa tidak. Maha kekal dengan kekal tidak. Allah Jadi mengekal. gini supaya tidak stuck ya, supaya tidak macet. Gini Pak Darman, Pak Domba. Yang dimaksud Pak Domba itu Pak,
jika di dalam diri Allah itu kok ada yang tidak kekal, apakah itu bukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan yang tidak kekal? Terus yang kedua, ada gap pemahaman kalian berdua terkait kekal. Yang dimaksudkan kekal untuk Sang Tuhan gitu ya Pak, itu kekal dengan bahasa manusia ya, berasal dari kekekalan menuju kepada kekekalan, artinya tidak terikat ruang dan waktu. Kalau manusia ini kan abadi Pak, ada awalnya. Tetapi sebentar Pak, ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya, itu abadi. Kalau kekal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Yang Pak Domba tadi tanyakan, apakah roh Allah Anda itu punya awal atau tidak? Punya, kalau pasti kan kekal gitu ya. Punya awal atau tidak? Atau dalam bahasa mudahnya berasal dari kekekalan. Jadi Bapak tidak bisa membedakan, akhirnya Bapak menggunakan terminologi maha kekal dan kekal. Sudah? Ya, silakan Pak, tanggapi. Supaya nyambung gitu. Halo? Ya silakan Pak. Ada kala sumber daripada roh, sumber semua kehidupan, itu berasal sumbernya dari maha kekal. Allah itu sendiri, jati Allah. Setelah Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka ada yang dikekalkannya atau tidak. Termasuk dunia ini dari firman-Nya. Kum fayakun, maka jadilah manusia ini. Fokus ke roh Allah, Pak. Bapak makanya gini, ketika sedang membahas Allah, Bapak jangan bawa-bawa hasil dari ciptaan itu, jangan dulu. Makanya Bapak fokus kepada substansi roh Allah itu kekal atau tidak, gitu loh, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan sifat Allah itu diciptakan, katanya. Bapak tegaskan lagi apa betul seperti itu. Termasuk roh Allah itu diciptakan atau tidak, gitu, Pak. Begini, bedakan ruhullah, roh Allah, dengan ruhul kepada hambanya. Ruh kepada hambanya, itu bedakan. Pak, jangan bawa-bawa hambanya dulu, astaga. Bapak jangan bawa-bawa yang di luar diri Allah. Sekarang kita sedang membahas diri Allah, yang Pak Doma inginkan tadi, roh Allah. Roh Allah itu secara substansi kekal atau tidak? Roh Allah atau ruhullah itu kekal. Nah, Ya, dengan tidak berawal, tidak berakhir, betul? yang tidak berawal itu hidupnya alam al-hayat, maha hidup, tidak berakhir. Ya, rohnya berawal tidak gitu, supaya itu the point, tidak muter-muter. Dengar dulu. Setelah Allah berkehendak mau menciptakan sesuatu tanpa sesuatu itu hidup, tanpa dari al-hayat, dari kehidupannya. Yang mana? Itu disebut roh, bukan ar-ruh. Enggak, jangan bicara menciptakan dulu. Kita bicara substansi, Pak. Jadi gini loh, kita bicara substansi pohon, jangan bicara meja dari kayu, dari pohon gitu. Pohon, kita sedang membicarakan misalnya Allah sekarang. Roh Allah itu, menurut Pak Domba tadi, itu diciptakan atau tidak? Sudah saya katakan, ya. Roh Allah itu dengan dirinya Allah. Pahami? Jangan mengatakan ruh dengan kita itu ruh Allah. Bukan. Ruh ciptaan Allah. Paham? Jangan disuruh kata ruh Allah dengan ruh. Pak Domba, silakan. Ya. Ruh Jangan cipta. sepakat firman yang difirmankan dengan Allah dengan yang difirmankannya. Di sinilah antara sifat namanya. Sifat kalam dengan sifat kalam. Af'al kalam. Asma'ul kalam. Begitu juga ruh. Ruh ada zatnya, ruh ada sifatnya, ruh. Itu ruh dengan ruh beda. Kudus suci dengan tersucikan yang paling maha suci beda. Ya paham, kami paham hal itu, Pak, paham. Apa yang tidak? Seperti matahari. Ya, substansi. Ya, Bapak kan ingin mengatakan secara lafsinya bisa dipahami, secara nafsinya yang kekal gitu kan? Kalau lafsinya tidak kekal gitu kan? Tidak semua firman itu dari firman Allah itu kekal. Contohnya dunia ini dari firman Allah menciptakannya. Apakah dunia ini kekal? Oh, enggak. Kami paham itu, Pak. Jangan bicara di luar itu. Makanya gini, Bapak tadi saya kasih analogi, Bapak jangan membahas meja hasil dari kayu sebuah pohon. Itu jangan dibahas, Pak. Kita membahas pohon itu. Kita membahas diri Allah, roh Allah. Jangan bicara yang di luar itu dulu, Pak. Menurut Bapak, ini pertanyaan sudah 1000 kali diulang ya. Roh Allah itu kekal atau tidak? Yang dimaksud kekal itu tidak punya awal dan tidak punya akhir, Pak. Itu loh.
Bapak bisa memahami nggak pertanyaan kami? Secara keseluruhan ya, jati diri Allah itu kekekalannya dengan sendirinya, dia tidak berpisah dengan dirinya. Yang itu disifatinya, kemauannya Allah itu ibaratnya memberi spirit kepada manusia ini supaya hidup. Apa bedanya? Listrik, dari listrik mengaliri setrum ke kabel ke HP kita. Bukan berarti setrum HP kita itu adalah listrik dari pusatnya itu. Bukan seperti itu. Loh, memang kami sedang tidak membahas itu. Ini sedang membahas roh Allah, Pak. Bukan roh yang diciptakan Allah, tidak. Sedang membahas. Ini orang PLN loh ini. Jadi Pak Darman, gini loh Pak. Makanya coba ditertibkan dulu Pak Darman. Konsisten, jangan membahas yang kemana-mana. Bapak tegaskan saja bahwa roh Allah itu yang belum disifati, belum dikenalkan, belum keluar itu kekal gitu, tidak ada awal, tidak ada akhir, selesai. Supaya kita bisa elaborasi diskusinya, jangan muter-muter ke pertanyaan yang sama gitu loh Pak. Posisi tegaskan dulu, roh Allah itu secara substansi itu ada dalam diri Allah kan Pak? Ya, sudah. Sudah, oke. Bro Domba tolong catat, itu sudah dalam diri Allah, berarti kekal. Ini pasti Anggel Diru, mic-nya kemeset. Oh, berarti bahwa ruh yang ditiupkan itu bukan ciptaan ya, karena berasal dari dalam. Nah, itu ditanyakan ke Pak Darman, Pak, ruh yang ditiupkan itu masuk ke dalam kategori yang kedua tadi, ruh Allah yang diciptakan. Ya. Silakan Pak Darman. Karena tanya Anda tadi bahwa roh Allah itu kekal atau tidak. Itu sudah clear Pak, sudah clear. Sekarang Pak ada pertanyaan kedua, ada misalnya di Quran, itu di Quran ya berdomba yang ditiupkan ya. Iya. Nah di Quran itu ada frase roh yang ditiupkan, itu maksudnya roh apa Pak? Ya, roh itu kehidupan. Oke. Spirit untuk menghidupi manusia. Ya silakan Pak. Oh berarti kehidupan itu akan kembali. Sifat sudah keluar dari dirinya Allah itu disebut sifatullah. Ya, sifat Allah. Apa sifat Allah itu? Disebut perbuatan Allah. Cara Allah menciptakan gitu. Apa bedanya Al-Qur'an itu? Apa betul kata-kata Allah yang ditulis itu? Memang ditulis bukan. Manusia yang tulis kata-kata itu. Seperti saya ini ngomong. Bagaimana Anda bisa tahu kata-kata kalau Anda tidak tulis atau tidak rekam begitu? Bagaimana bisa Anda baca dengan anak cucu kita? Berarti ruh yang ditiupkan Allah itu ciptaan. Ya, ciptaan Allah sesuai di surat As-Sajdah ayat 9. Berarti yang diciptakan Allah itu tidak kekal. Dialah menghidupi jiwa kita. Nah iya, kekal apa tidak kekal? Dialah yang menghidupi pendengar seluruh tubuh yang bergerak. Dialah roh yang menghidupi. Tanpa roh akan iya Pak. Yang saya tahu, yang diciptakan Allah itu tidak kekal. Benar tidak? Halo? Yang diciptakan Allah itu kan tidak mungkin kekal, Pak. Benar tidak, Pak? Pak Darman. Bagaimana namanya hidup kalau tidak kekal? Kalau mati kan berarti tidak kekal. Justru hidup, hayat. Iya, Pak. Pertanyaanku dijawab aja. Berarti ruh yang diciptakan Allah. Beda dengan hidup. Kita ini hidup. Bisa mati nanti. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Beda, Allah tidak pernah mati. Itu bedanya maha hidup dengan hidup. Iya. Allah. Ya pun nanti kalau ngomong panjang ngeri nih. Bisa kena. Nggak usah lah. Ya, silakan. Jadi ruh Allah yang ditiupkan itu ciptaan kan Pak? Menurut paman Bapak? Iya tadi itu. Ciptaan itu kekal apa tidak Pak? Enggak, namanya ciptaan itu gini bro. Makanya hati-hati menggunakan kata kekal karena dalam pemahaman Pak Darman tadi ada dua, maha kekal dan kekal. Kalau kekal itu, kalau dalam bahasa kita tuh abadi, berawal dan tidak berakhir. Itu kekal kalau abadi. Tapi Pak siapa tadi Pak Darman memahami kekal. Jadi yang tidak berawal dan tidak berakhir itu maha kekal. Kalau yang kekal itu berawal dan berakhir. Nah, yang berawal itu tadi, ruh yang ciptaan tadi bro, yang sifat tadi.
Tapi kan itu kembali kepada Maha yang kekal. Nah, sekarang betul pertanyaanmu bagus. Jika itu bisa kembali kepada yang maha kekal, berarti di dalam diri yang maha kekal itu ada yang kekal. Apa itu bukan perbuatan syirik, Pak? Gitu. Pertanyaan Doba bagus ini. Pak Darman. Ya, oke. Ya. Kata Pak Doma tadi, yang sifat ciptaan itu bisa kembali kepada Allah. Nah, itu berarti di dalam diri Allah yang maha kekal ada yang sifatnya kekal. Bertolak belakang dong, Pak. Tidak bertolak belakang. Artinya begini, ada sifat ya, sifat itu ada dengan Allah. Tadi perbuatan sifat Allah itu ada lagi. Jadi kepada manusia ini sifat Allah itu menjadi zat manusia itu sendiri. Termasuk roh jiwa itu adalah zatnya manusia. Bukan zatnya Allah. Dari Jangan ke manusia dulu, makanya Bapak jangan nyebrang-nyebrang dulu supaya jangan. Sifat Ya. dari Allah itu beda. Apa bedanya? Nur punya sifat, Nur punya sifat, Nur punya afal. Perbuatan, transfer. Jadi kayak gini Bro Domba, sebentar Pak saya potong ya. Sebenarnya pemahamannya Pak Darman ini sebenarnya menurut saya itu bagus ya, karena kalau di dalam bahasa kita gini Bro Domba, yang transenden itu bisa kita lihat dalam batasan tertentu, itu disebut imanen. Nah, imanennya itu dalam rupa manusia. Manusia Yesus Kristus memang berawal dan kekal, tetapi dia memiliki natur dari yang maha kekal tadi, gitu loh. Sebenarnya kalau bahasnya jangan roh bro, kalau pengen kena itu di firman, karena firman itu ada imanensinya, yaitu Quran. Enggak, karena yang aku tahu yang kembali kepada Allah itu pasti kekal. Karena berasal dari Allah. Enggak. Kamu pakai kata kekal atau maha kekal? Kalau gini. Makanya jangan pakai kata kekal lagi nih bro. Maha kekal itu tidak berawal, tidak berakhir. Aku tulis ya di sini ya. Nih. Kata ditiupkan itu kan berasal dari yang maha kekal, bro. Memang dia niupkan apa yang menciptakan kun fayakun? Tidak. Enggak, kamu belum paham yang ini nih bro. Ya, bingung. Ini supaya tidak ada gap, tidak ada jurang. Kamu dengan supaya nyambung, kamu dengan Pak Darman menyamakan terminologi. Menurut Pak Darman, maha kekal itu ya, tidak berawal, tidak berakhir. Ya, kalau kekal itu berawal, ini tidak berakhir. Nah, itu bro. Ya, enggak Pak Darmawan setuju nggak ini? Enggak, setuju nggak ini? Enggak, kalau setuju kita bahas. Ya, dari kehendak Allah menciptakannya itu. Kenapa surga bisa ada? Dikekalkan Allah, bukan berarti surga itu kekalnya itu Allah. Karena maha kekal itu cuma Allah sendirinya. Yang lain itu cuma dikekalkan oleh Allah. Begitu. Iya. Oke, enggak, Bapak setuju enggak dengan ini? Maha kekal tidak berawal, tidak berakhir. Kekal itu berawal, tidak berakhir. Saya setuju ini. Berakhir itu adalah Allah Maha Esa. Berarti salah dong. Kekal. Ya. Semua dari ciptaan Allah itu ada yang kekal, ada yang tidak. Enggak Pak Darman, Bapak bahas gini, arti dari maha kekal apa Pak? Punya awal tidak? Maha kekal itu Allah. Allah maha kekal, Allah maha hidup. Tapi iya, tidak. enggak pertanyaan gini. Di layar, Pak. Maha kekal, ya nggak lihat layar masalahnya gini. Maha kekal itu punya awal tidak Pak? Maha kekal tidak berawal, tidak Alkitab. Oke, betul. Oke, kalau kekal berawal tidak? Apa itu? Kalau kekal, lawannya maha kekal. Kalau kekal, Allah yang mengekalkan. Makanya tidak dua maha kekal. Ya, kekal itu berawal tidak, Pak? Ya berawal dari Allah. Berakhir tidak? Berakhir kepada Allah. Artinya Oke. kekal dikekalkan oleh Allah. Masuk kehariban Allah, kekuasaan Allah. Bisa berakhir, bisa tidak berakhir ya, Pak? Ya, tidak semua. Tapi roh kekal. Oke, bro. Sebentar, Pak Darman. Bro Domba, berarti udah confirm ya. Menurut Pak Darman, maha kekal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Tuh, bro.
Kalau kekal itu Oke, berawal, ya, kita bisa berakhir dan bisa tidak, tergantung Allah. Berarti udah ada pertanyaan ini berarti. Berarti yang berakhir itu dilepaskan. Nah, yang tidak berakhir, Pak. Berarti kan sama, Pak. Dengan yang maha kekal tidak berakhir. Berakhir adalah di jati dirinya Allah. Sifat manusia Allah. Nah, iya berarti kan kembali ke kekal itu kan, Pak. Tidak berpisah. Nah, iya berarti kekal dia kan. Kalau namanya yang Bapak katakan tadi bahwa Allah meniupkan roh itu ciptaan, seharusnya dia berakhir, Pak. Dia berawal dan berakhir. Berakhir Kalau kepada Allah, ada, tidak mati. Roh. nah, tapi tadi ada Bapak kata, iya kalau berakhir saya setuju, Hidup. Pak. Bagaimana jiwa bisa hidup? Nah, iya kalau berakhir, saya setuju bahwa Allah menciptakan ruh itu bisa dia berawal dan berakhir. Tidak kembali lagi kepada Allah. Iya gitu kan, ini 1 Samuel 18 nomor 10. Bentar, jangan gitu dulu bro, jangan. Wah, Elohim Ra'ah. Si Kores bro, tolong ini tukang apa? ribut ini, tukang ribut ini. Enggak. Iya, penyembah bulan, Biasa-biasa aja loh. Jangan makan penyembah nasi bulan. pakai salib makanya. Aduh, Bani Lu power Guru, udah kok marah-marah Bani terus. Bani Guru. Lu biasa-biasa loh ini. Tolong di kick aja dong kalau nggak Bani ngerti. Guru. Bikin aja. Bani training, si Kores Mama, aja. Ini kenapa sih? Kan udah punya Yesus. Kok takut banget sama gua? Aku tendang. Jadi gini ya, teman-teman Kores ini ya. Bikin outro, bikin breakout room aja bikin. Breakout. Ya kalau nggak bikin breakout, silahkan yang mau debat-debat, tetapi tidak say live kan, ada disclaimer ya. Jadi kalau kalian melakukan penghujatan itu berdampak ke tindak pidana penodaan agama atau ITE, di tanggung jawab kalian. Tapi saran saya di kick, tendang saja kalau yang di sini mau main hujat, soalnya di sini kan bukan untuk saling hujat. Ganti namanya dulu, Bang. Janganlah main hujat-hujatan. Bukan berarti pendapat kita ini supaya Kores Mamat aja, Kores Mamat. Tadi soalnya ini apa, temannya Bapak itu dari Muslim, Pak. ya paham boleh beda. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa kita yang paling benar gitu ya. Semua orang merasa benar, silakan. Itu Ya. kan Mantap Pak Darman. Gitu bagus Mantap Pak ya Pak Darman. Darman nih, muslimah seperti ini yang perlu di Indonesia.